Ya, antum kalaupun mau ngaji dengan siapapun silahkan. Kan saya sering rekomendasikan ngaji dengan si fulan, ngaji dengan si fulan. Di Al Azhar ada siapa aja, ikuti. Jangan lihat siapa, ambil kalau baiknya ada, ambil. Mendekatkan pada Allah, pada Rasul, ambil. Kalau tidak sepakat jangan mencela. Ini pun jangan dicela. Nggak boleh begitu. Dan saya tidak tersinggung kok, nggak apa-apa. Kita bandingkan ya dengan perkataan ini. Maka nanti kalau ada orang ya, mengatakan seperti ini, dan ini perkataan yang mungkin banyak kita dengar. Kalau ngaji itu mana aja, jangan eksklusif, ikuti semua. Ambil dari ini, dari ini, dari itu. Ustadz itu banyak, ambil semua. Si ini, si ini, si ini, si ini. Akhirnya tercampur aduk antara akidah yang benar dan akidah yang tidak benar. Maka kita katakan, Pak, kalau campur aduk itu tidak sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah itu maunya jalan itu satu, lurus. Yaitu jalan salaf, jalannya salafus soleh. Kalau dicampur aduk dengan orang dengan pemikiran yang banyak, berbeda-beda, kita itu nanti kepalanya ini pertama tercampur antara yang lurus dengan yang tidak lurus. Yang kedua, kepala kita ini kayak tong sampah yang masih bisa diambil masuk, yang harus dibuang masuk juga. Kita itu seperti pemungut kayu bakar di kegelapan malam. Kadang yang diambil kayu bakar, kadang yang dipungut itu ular. Soalnya gelap, nggak bisa detect. Apalagi kita ini masih awam. Di dua perkataan Ustadz barusan itu secara johir nampak bertentangan ya. Di dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab usul fikih ada bab yang namanya ta'arud wa tarjih. Gimana sih prinsipnya? Apabila tetap bersinggungan dua argumentasi, maka kita dahulukan menghimpun kedua-duanya dengan cara bagaimanapun. Apabila sulit untuk menghimpun keduanya, maka kita unggulkan salah satunya atas yang lain dengan satu cara dari cara-cara pengunggulan. Lalu bagaimana kalau misalnya masih sulit juga? Maka kita hukumi dengan gugurnya dua argumentasi yang saling berselisih, dan kita hukumi pada persoalan ini dengan bara'atul asliyah, yang mana seolah-olah dua argumentasi yang saling bersinggungan itu tidak ada. Nah, dari metode-metode yang diberikan, cara yang paling pertama dan bijaksana adalah menghimpun kedua-duanya. Nah, kita lihat, berarti kalau misalnya dihimpun kedua-duanya, yang pertama itu memiliki segmentasi yang tentu saja berbeda dengan perkataan yang kedua. Yang pertama itu saya melihat adalah untuk orang-orang yang mungkin tingkatnya adalah mutawasid dan muntahi. Seperti orang-orang yang sudah SMA, S1, S2. Nah, penting bagi mereka itu banyak rujukan dan banyak guru. Adapun perkataan yang kedua itu diarahkan kepada para mubtadi, yang memang kalau misalnya mubtadi udah banyak rujukan dan banyak guru, ini bisa berbahaya karena kelas mereka masih talaki dan dianjurkan hanya untuk memahami satu fan-fan dasar di dalam ilmu saja. Kalau misalnya banyak masukan, yang ada nanti tashwish pikirannya. Jadi di dalam persoalan saran banyak guru atau satu guru itu adalah bukan sesuatu yang bertentangan. Apabila kita memahaminya dengan pemahaman yang tepat, kita bisa memberikan segmentasi yang berbeda pada setiap masing-masingnya. Karena kalau misalnya dimutlakkan ini bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Di dalam kitab Tamrus Sumam, sarah dari Ghoyatul Ihkam, karyanya Syekh Tokhlawi, di sana dikatakan, bagi seorang pelajar yang dia itu sedang mendalami sebuah disiplin ilmu, katanya di sini, janganlah dia membatasi untuk mengkaji satu tulisan atau dua tulisan saja. Termasuk di dalam persoalan ini adalah tidak boleh membatasi pada satu guru atau dua guru saja, atau membatasi kepada satu ilmu atau dua ilmu saja. Dan di sini parahnya, ada terkadang sebagian guru apabila muridnya belajar kepada yang lain, itu jadi robah sikapnya. Maksudnya robah sikapnya itu yang tadinya perhatian baik jadi enggak. Ya gara-gara ada kecemburuan lah. Bahwasanya muridnya kalau belajar ke yang lain itu ya artinya enggak adab, atau misalnya dia ngerasa kehilangan jamaahnya dan yang lainnya. Di sini penulis mengatakan yang kayak begitu tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
benar ya. Mau sedikit guru ataupun banyak guru, tetap kita itu harus mencari guru-guru yang dia itu memang ahlul fadlil arifun, yang mana mereka itu pakar lah di bidangnya, di samping juga masyhur akan kesolehannya.